Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asma Muti Kamila. Dan saya Salabila Dwira Syaikah. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Aktivitas Fitokimia Rumput Taki, Pegagan, dan Jahe sebagai proteksi aterosklerosis melalui mekanisme antiinflamasi pada tikus hiperglikemia hiperlipidemia. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar di dunia. Menurut data WHO tahun 2021, sebanyak 17,9 juta meninggal akibat penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ditandai dengan munculnya penyakit aterosklerosis yang disebabkan oleh dua faktor resiko utama, yaitu hiperlipidemia atau peningkatan atau kelebihan lipid dan hiperglikemia atau kelebihan glukosa. Kedua faktor resiko ini akan menyebabkan terjadinya ROS berlebih atau stres oksidatif yang akan memacu timbulnya penyakit aterosklerosis atau penyumbatan di pembuluh arteri yang nantinya berdampak fatal pada terjadinya ancaman penyakit kardiovaskular. Penggunaan simvastatin merupakan hal umum sebagai obat anti-hiperlipidemia. Namun, menurut studi kohort retrospektif, penggunaan simvastatin sebagai anti-hiperlipidemia dapat menaikkan gula darah pasien yang akan berisiko terhadap timbulnya penyakit aterosklerosis. Oleh karena itu, kita perlu mencari obat baru dengan memanfaatkan tumbuhan di sekitar kita, yaitu jahe, pegagan, dan rumput taki. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian aktivitas fitokimia rumput taki, pegagan, dan jahe sebagai proteksi aterosklerosis melalui mekanisme antiinflamasi pada tikus hiperglikemia dan hiperlipidemia. Pertanyaan penelitian peneliti yang pertama, bagaimanakah karakteristik dan tampilan sediaan TEP-GPT yang paling diminati oleh masyarakat? Kedua, bagaimanakah efektivitas sediaan TEP-GPT sebagai anti-aterosklerosis pada kondisi hiperlipidemia dan hiperglikemia? Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jahe, pegagan, dan rumput taki berpotensi sebagai anti-hiperlipidemia dan anti-hiperglikemia. Jahe memiliki kandungan sogal dan kurkumin, pegagan mempunyai kandungan asam asiatik, rumput taki mempunyai senyawa flavonoid, dan kandungan-kandungan tersebut berpotensi sebagai pencegah aterosklerosis. Bagian yang kedua yaitu hiperglikemia dan dislipidemia sebagai faktor risiko utama terjadinya aterosklerosis pada arteri koronia jantung. Yang ketiga adalah diet tinggi lemak dan pemberian diabetogenik berupa streptozotocin untuk membuat tikus menjadi hiperglikemia dan dislipidemia. Yang selanjutnya adalah pembuatan tablet effervescent fitokimiawi menggunakan metode ligosiolit. Yang selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian dengan cara identifikasi atau determinasi tanaman, ekstraksi, serta pembuatan tablet effervescent. Metode ini dilakukan di lab farmasi Universitas Ahmad Dahlan dengan metode pembuatan ekstrak maserasi menggunakan pelarut etanol 70% dengan suhu 40 derajat Celcius selama 36 jam. Ekstrak yang kami gunakan berupa ekstrak kental. Yang selanjutnya, dari kumpulan ekstrak tersebut, kami membuat tablet effervescent dengan cara pencampuran ekstrak, laktosa, glukosa, PEG, dan kemudian campuran tersebut kami masukkan ke dalam oven untuk dikeringkan dan dilakukan granulasi agar tercipta serbuk-serbuk yang dapat dicampurkan dengan asam serta natrium dan dilakukan penimbangan agar sesuai dengan bobot awal yang diinginkan sebesar 2200 mg serta dilakukan percetakan dan uji fisik tablet. Berikut merupakan tablet formulasi dari tablet effervescent, pegagan, jahe, dan rumput taki. Yang selanjutnya adalah pengujian anti-aterosklerosis bahan uji pada hewan model hiperlipidemia dan hiperglikemia. Yang pertama dengan cara pembuatan hewan uji hiperlipidemik serta hiperglikemik. Kami menggunakan tikus wistar albino jantan sebanyak 25 ekor yang mempunyai umur 8-10 minggu, berat badan sebesar 200 hingga 250 gram dan dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Untuk masing-masing kelompok perlakuan terdapat pada tabel dengan perbedaan pada perlakuan 1 serta perlakuan 2. Perlakuan 1 sebanyak
menggunakan dosis sebanyak 50 mg per kilogram berat badan. Perlakuan 2 menggunakan dosis sebanyak 100 mg per kilogram berat badan. Dan selanjutnya untuk komposisi diet tinggi lemak serta diet normalnya akan menggunakan vitamin, selulosa, kolesterol, lemak hewan, sukrosa, tepung jagung, serta kasein. Selanjutnya yaitu pemeriksaan berat badan, kadar gula darah, kolesterol LDL dan HDL. Pemeriksaan dilakukan selama 4 minggu di lab patologi klinik FKMK UGM dengan metode spektrofotometri. Pengukuran dilakukan setiap pagi sebelum tikus mendapatkan makanan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan biomarker aterosklerosis dengan rasio limfosit neutrofil dan gambaran histopatologi jantung serta pembuluh darah. Rasio limfosit neutrofil rendah menunjukkan adanya tingginya reaksi inflamasi pada tikus, SD hiperglikemia dan dislipidemia yang mengindikasikan proses terjadinya aterosklerosis, serta perubahan histologi jantung dideskripsikan dengan gambar histologi jantung. Yang selanjutnya adalah uji hedonik. Uji hedonik menggunakan parameter tampilan, aroma, dan rasa dengan menggunakan panelis sebanyak 15 orang berasal dari SMA Negeri 1 Yogyakarta yang sebelum melakukan uji, kami meminta surat persetujuan untuk terlibat dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah metode pemerolehan data serta analisis data. Yang kami gunakan adalah ANOVA serta SPSS versi 26 IBM for Windows. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pengujian pembuatan tablet effervescent dan hasil pengujian karakteristik fisik. Hasil pembuatan dan pengujian dapat dilihat pada tabel yang tertera pada PPT. Berdasarkan data dari tabel, sediaan tablet 3 memiliki kekerasan paling keras, keragaman bobot seragam, tidak rapuh dan memiliki waktu larut paling cepat yaitu 1 menit 35 detik. Selanjutnya, pengujian anti-dislipidemia dan hiperglikemia dengan hasil pertama, pemberian sediaan tablet pada tikus mampu menurunkan kadar kolesterol dan glukosa darah namun tidak menurunkan kadar LDL. Kedua, kadar kolesterol total dan glukosa pada kelompok sediaan TEP-GPT lebih rendah dari kelompok kontrol positif. Ketiga, kadar kolesterol HDL pada kelompok sediaan TEP-GPT lebih tinggi dari kadar kolesterol HDL pada kelompok normal maupun kontrol negatif. Selanjutnya terakhir, pengujian antiinflamasi sebagai biomarker anti-aterosklerosis bahan uji pada hewan model hiperlipidemia dan hiperglikemia mendapatkan hasil. Pertama, nilai rasio limfosit neutrofil kelompok dosis 1 tertinggi kedua setelah kelompok normal dan lebih tinggi dari kelompok kontrol positif maupun dosis 2. 2. Sediaan TEP-GPT dengan pemberian dosis rendah yaitu 50 mg per kilogram berat badan lebih efektif sebagai antiinflamasi pada tikus SD dengan diet tinggi lemak dan hiperglikemia. Dari hasil dan pembahasan dapat kami simpulkan, pertama, sediaan tablet 3 adalah tablet yang paling memenuhi syarat sebagai sediaan tablet effervescent dinilai dari kerapuhan, kekerasan, waktu larut, dan bobot. Selanjutnya, pemberian sediaan TEP-GPT terbukti memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah limfosit dan penurunan jumlah neutrofilosit yang membuktikan bahwa sediaan TEP-GPT menghambat reaksi inflamasi. Ketiga, berdasarkan hasil uji hedonik, diketahui bahwa formulasi tablet effervescent ketiga memiliki nilai paling tinggi dari ketiga jenis formulasi tablet effervescent yang diujikan. Hal ini membuktikan bahwa tablet effervescent ketiga merupakan tablet yang paling diminati oleh masyarakat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.